Hanya beberapa jam setelah Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat mengumumkan sebuah kesepakatan bersejarah yang akhirnya bisa membubarkan Hizbullah dan mengakhiri puluhan tahun pertempuran di perbatasan utara Israel. Pesawat tempur Amerika Serikat kembali terbang di atas Iran, menyerang target-target baru saat Presiden Trump memperingatkan bahwa ia mungkin harus menyelesaikan tugas tersebut. Kami akan membahasnya hari ini di Jerusalem Minute. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Berita utama selama beberapa hari terakhir. Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerangka kerja trilateral di Washington. Mari kita langsung melihat cuplikannya. Kemarin, sebelum masuknya Sabat, kami meraih pencapaian bersejarah untuk negara Israel. Setelah negosiasi langsung antara Israel dan Lebanon dengan mediasi Amerika Serikat, kami mencapai kerangka kesepahaman yang memungkinkan kami untuk maju menuju penyelesaian konflik, insya Allah, juga nantinya mencapai perjanjian damai antara kedua negara. Dalam kerangka kesepahaman ini, Amerika Serikat dan Lebanon akan mengakui hak Israel untuk mempertahankan zona keamanan di dalam Lebanon, selama hal itu diperlukan demi keamanan kami. Saya ingin kalian tahu, ini adalah kekalahan besar bagi Iran dan Hizbullah. Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat pada dasarnya mengatakan kepada Iran, ini bukan urusan kalian. Kalian tidak punya urusan di sini. Kalian tidak punya keterlibatan atau peran apapun. Tidak untuk kalian, tidak untuk Hizbullah, tidak untuk organisasi teroris manapun. Jadi Alex, di sana Anda mendengar Perdana Menteri Netanyahu berbicara tentang kemungkinan mengakhiri konflik dengan Lebanon, mungkin mengarah pada kesepakatan damai secara formal. Pelucutan senjata Hizbullah. Tentara Lebanon memainkan peran besar, mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Hizbullah. Dan di atas semua itu, Alex, Hizbullah mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan kesepakatan ini. Benar, seperti yang sudah sering kita bahas selama negosiasi ini adalah negosiasi antara negara Israel dan negara Lebanon. Hizbullah bukan pihak dalam kesepakatan ini. Jadi apa yang dicapai dari kesepakatan ini jika pihak yang merupakan organisasi teroris yang menyerang Israel tidak menjadi bagian dari kesepakatan? Saya rasa hal pertama yang dilakukan adalah Lebanon memberikan Israel melalui kesepakatan antara kedua negara hak bagi militernya untuk beroperasi di dalam Lebanon Selatan. Benar, ini sebenarnya sangat penting karena dalam beberapa minggu sebelumnya Anda telah melihat pemerintah Lebanon berbicara tentang penarikan pasukan Israel. Dan di sini yang dikatakan pemerintah Lebanon adalah bahwa mereka tidak ingin Iran menjadi penguasa di negara mereka. Dan mereka menyadari bahwa satu-satunya negara yang bisa menjaga Iran tetap di luar dan bisa menahan Hizbullah adalah Israel. Jadi yang terjadi di sini adalah Israel mundur, menarik diri dari beberapa posisi strategis yang mereka kuasai, tetapi mereka tetap mempertahankan garis kuning, hingga dan dalam beberapa kasus melewati Sungai Litani. Sekarang, yang Anda lihat dalam beberapa minggu terakhir adalah bahwa Israel sebenarnya menguasai wilayah yang lebih luas, lebih jauh ke dalam Lebanon Selatan, bahkan melewati Sungai Litani. Dan sekarang Anda bisa melihat apa strateginya. Strateginya adalah menguasai wilayah tambahan, sehingga jika Anda masuk ke dalam negosiasi dan ingin memberi konsesi, Anda bisa menarik sebagian wilayah dan tetap mempertahankan zona keamanan yang menurut Israel adalah kepentingan strategisnya. Jadi ini sangat penting. Pertama, bahwa Lebanon menandatangani perjanjian yang mengizinkan Israel beroperasi di Lebanon Selatan. Dan kedua, bahwa Israel mempertahankan zona keamanan hingga Sungai Litani. Tapi izinkan saya bertanya. Anda tahu, tentara Lebanon seharusnya menangani Hizbullah bertahun-tahun lalu setelah Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006. Tapi itu tidak pernah terjadi. Apakah kita mengandalkan mereka pada saat ini ketika Israel mundur dan tentara Lebanon mengambil alih? Kita tahu bahwa ada unsur Hizbullah di dalam tentara itu sendiri. Apakah situasinya akan berbeda kali ini berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan? Tapi tentu saja bahayanya adalah Hizbullah bisa saja menyusup ke dalam tentara Lebanon. Tapi sekali lagi, Israel mempertahankan posisinya di zona penyangga keamanan untuk menjaga keselamatan penduduk di wilayah utaranya. Dan selama Hizbullah tetap menjadi Hizbullah, selama mereka terus mendekati pasukan Israel, Israel tetap memiliki hak untuk menyerang Hizbullah di dalam Lebanon Selatan. Jadi yang sebenarnya akan Anda lihat adalah jika Hizbullah terus bertindak seperti organisasi teroris, Anda tidak akan melihat penarikan lebih lanjut dari Israel.
Dan dengan cara ini, yang Anda lihat adalah bahwa perjanjian ini sangat mirip dengan perjanjian yang sebenarnya ditandatangani sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin untuk menciptakan gencatan senjata di Gaza. Israel mempertahankan 60% jalur Gaza, dan mereka hanya akan menarik diri lebih jauh dari wilayah itu jika Hamas benar-benar melucuti senjata. Dan, apa yang telah kita lihat? Hamas belum melucuti senjata, dan mereka mungkin tidak akan melucuti senjata. Dan situasinya sama di Lebanon. Selama Hizbullah tetap menjadi kelompok teroris yang masih aktif, Anda tidak akan melihat penarikan Israel. Dan itu adalah bagian dari kesepakatan ini. Anda telah mendengar Prancis dan Italia minggu lalu berbicara tentang pembentukan semacam pasukan multilateral yang akan masuk dan mengatur Lebanon Selatan. Ingat, setelah penarikan Israel tahun 2006 ada UNIFIL, pasukan tempur asing berbasis PBB yang seharusnya mencegah Hizbullah beroperasi di Lebanon Selatan. Dan Hizbullah justru beroperasi tepat di bawah bayangan mereka. Bahkan, yang mereka lakukan sebenarnya adalah mencegah Israel untuk bertindak melawan Hizbullah di selatan. Jadi di sini, tidak ada pasukan internasional, tidak ada UNIFIL. Satu-satunya penjamin keamanan Israel di dekat perbatasan adalah negara Israel sendiri. Dan selama Hizbullah terus bertindak seperti organisasi teroris, Anda tidak akan melihat Israel menarik diri dari sana dalam waktu dekat. Dan satu hal lain yang ingin saya sarankan adalah kita telah melihat banyak ketegangan akhir-akhir ini antara Israel dan Amerika Serikat. Tampaknya Presiden sangat berniat untuk keluar dari konflik Iran ini dengan cara apapun. Dia bahkan bersedia mempertimbangkan gagasan bahwa gencatan senjata dengan Lebanon adalah bagian dari kesepakatan dengan Iran ini. Jadi yang berhasil dilakukan Israel di sini adalah memisahkan dua hal, membuat kesepakatan bilateral antara Israel dan Lebanon yang menjamin keamanan Israel, tetapi juga memberi Israel kesempatan untuk menurunkan ketegangan. Dan saya memperkirakan Anda akan melihat respons Israel yang sangat minimal, respons Israel yang sangat terukur terhadap agresi Hizbullah selama 100 hari ke depan, dengan tujuan melewati pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Setelah pemilu paruh waktu itu selesai, jika Anda terus melihat Hizbullah tidak mau tenang dan tidak mencapai semacam kesepakatan gencatan senjata, saya percaya saat itu Anda mungkin akan melihat Israel mengambil langkah yang jauh lebih agresif untuk melemahkan Hizbullah, bahkan di wilayah utara Lebanon, termasuk di Beirut. Alex, secara praktis, di perbatasan utara saat ini, kami diberitahu bahwa IDF sedang siaga tinggi sebagai akibat dari penandatanganan perjanjian trilateral ini. Hizbullah mengecam pemerintah Lebanon dengan mengatakan bahwa mereka adalah pengkhianat karena terlibat dalam perjanjian ini. IDF memperkirakan mungkin akan ada respons dari Hizbullah. Kita tidak tahu seberapa kuat respon itu nantinya. Apakah akan berupa serangan terhadap pasukan Israel yang masih ditempatkan di zona keamanan tersebut dan terhadap komunitas perbatasan di Israel Utara. Jadi, sekali lagi, Anda tahu sudah berapa kali kita siaga tinggi dalam 2,5 tahun terakhir, tapi perbatasan utara kembali siaga tinggi. Yah, Anda tentu bisa melihat Hizbullah berusaha melanggar kesepakatan ini sejak menit pertama dan mencoba memancing Israel secara khusus untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar di dalam Lebanon Selatan. Dengan harapan hal itu akan semakin mengisolasi Israel dari Presiden Trump saat ini. Dan Anda juga mungkin bisa melihat Iran berkata, "Tidak, kami ingin memiliki kendali atas organisasi teror kami di dalam Lebanon Selatan." Bahkan sampai pada tingkat bahwa kami, yakni Iran, bersedia membela dan mendukung Hizbullah dalam serangan terhadap Israel. Jadi Anda mungkin akan melihat sesuatu yang sangat cepat benar-benar terjadi, di mana Hizbullah menyerang, Israel membalas, dan Anda bahkan bisa melihat, seperti yang kita saksikan beberapa minggu lalu, di mana Iran mungkin langsung terlibat dalam konflik tersebut. Tapi kita sudah melihat Menteri Pertahanan Katz dan yang lainnya di dalam Israel, mengatakan bahwa setiap serangan oleh Iran di tanah Israel akan dibalas dengan respons yang keras. Jadi Anda memiliki jalan menuju ketenangan. Amerika Serikat berupaya untuk mencapai situasi gencatan senjata dengan Iran dan membuka Selat Hormuz. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Tapi Anda juga sekarang melihat kemungkinan adanya jalan keluar dari konflik aktif antara Israel dan Hizbullah. Bukan sesuatu yang pasti, tapi kita memang melihat bahwa perjanjian gencatan senjata di dalam Gaza misalnya masih bertahan. Dan ingat apa yang dikatakan Presiden Trump beberapa minggu yang lalu. Dia bilang gencatan senjata itu ketika kedua belah pihak menembak lebih sedikit, benar? Jadi, bisa diperkirakan bahwa seperti halnya Israel beroperasi di Gaza saat melihat pergerakan teroris di sana, Israel juga akan tetap bersedia dan siap menyerang jika mereka melihat teroris bergerak di Lebanon Selatan. Alex, mari kita lanjut ke Iran.
terjadi baku tembak antara Amerika Serikat dan Republik Islam selama akhir pekan. Dari yang saya pahami, ini dimulai ketika Iran menargetkan sebuah kapal dagang di sana menggunakan drone. Amerika Serikat merespons, dan telah terjadi aksi saling balas selama 72 jam terakhir dengan serangan dari Amerika Serikat. Anda punya Presiden Trump yang mengatakan bahwa jika Iran terus melanggar gencatan senjata, mereka menyebut ini sebagai pelanggaran gencatan senjata. Dia akan meminta militer untuk menyelesaikan tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Ini, menurut Presiden Trump, J.D. Vance, wakil presiden, juga ikut berkomentar, mengatakan bahwa kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Dan ini telah berlangsung selama 48-72 jam terakhir. Benar, kita telah melihat Iran menyerang 2 kapal terpisah di dalam Selat Hormuz selama beberapa jam dan hari terakhir. Dan Amerika Serikat mengatakan, tidak, ini adalah pelanggaran dan kami akan membalas. Jadi meskipun tampaknya sangat penting bagi kepentingan keuangan Iran untuk membuka Selat Hormuz, mereka tetap mencoba menguji Presiden Trump. Sepertinya dalam beberapa hal mereka mencoba mempermalukan Presiden Trump. Dan mereka, Anda tahu, jika mereka terus menyerang dan Presiden tidak merespons, maka itulah cara mereka mengklaim kemenangan dalam perang ini. Jadi, situasinya masih sangat-sangat rapuh. Dan saya pikir jika Anda melihat kedua situasi ini sekarang, satu antara Iran dan MOU yang sedang dipromosikan oleh J.D. Vance, saya rasa kami punya beberapa kutipan dari J.D. Vance. Anda tahu, di sini tertulis bahwa dia menulis di X untuk mengatakan Iran menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kami telah menghormatinya. Jika mereka memiliki ketidaksepakatan tentang bagaimana MOU diterapkan, mereka bisa menelpon, tetapi kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Jadi MOU dengan Iran ini tampaknya menjadi proyek diplomatik dari J.D. Vance, juga Jared Kushner, Steve Witkoff yang berada di baliknya. Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon ini sebenarnya adalah gagasan utama dari Marco Rubio. Jadi Anda bisa melihat di sini kedua pihak saling bersaing dalam beberapa cara untuk mendapatkan posisi. Dan Presiden sedang mengamati dan memperhatikan untuk melihat, oke, upaya diplomatik siapa yang akan lebih berhasil, lebih produktif. Saya rasa J.D. Vance sedang mengambil risiko sekarang. Anda tahu, menyarankan bahwa Iran akan melakukan semua yang mereka katakan bahwa Iran akan lakukan. Pada saat yang sama, Marco Rubio berhasil membawa pemerintah Lebanon untuk pertama kalinya lebih dekat dengan Israel, di mana mereka benar-benar melakukan percakapan diplomatik, yang benar-benar pertama kali dalam beberapa tahun terakhir. Dan itu sebenarnya bisa mengarah pada semacam kesepakatan normalisasi yang lebih besar. Jadi Anda bisa melihat diplomasi dari 2 aktor utama dan 2 calon penerus, bisa saya katakan, 2 kandidat terdepan untuk menggantikan Trump di Partai Republik, J.D. Vance di Iran, Marco Rubio di Lebanon. Dan kita akan lihat mana di antara mereka, jika ada, yang terbukti efektif. Kita akan lihat apa yang terjadi di sana. Dan pada saat yang sama, minggu ini adalah KTT Kebijakan Internasional JNS tahunan kedua di Yerusalem. Ada ratusan orang yang hadir selama 3 hari acara tersebut. Saya ingin membicarakan tentang KTT itu dalam 1 atau 2 menit, tapi mungkin salah satu sorotan utamanya adalah kenyataan bahwa Perdana Menteri Netanyahu memberikan pidato di KTT tersebut. Ini adalah tahun kedua berturut-turut beliau melakukannya. Beliau membahas semua isu yang berbeda yang telah kita diskusikan selama berminggu-minggu, dengan mengatakan bahwa Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Beliau juga membahas situasi di Lebanon. Anda tahu, mari kita lihat video tentang Perdana Menteri Netanyahu dari KTT JNS terkait dengan Lebanon. Apapun yang terjadi dalam pembicaraan, dengan atau tanpa kesepakatan, saya berjanji kepada Anda bahwa Iran, selama saya menjadi Perdana Menteri, tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Tidak akan pernah. Selama kita perlu melindungi rakyat kita akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon Selatan. Dan alasannya sangat jelas. Tidak ada negara yang diminta untuk melakukan sebaliknya. Sekarang, bayangkan Amerika Serikat di seberang perbatasan. Anda memiliki sebuah pasukan ribuan teroris yang menjara kota-kota dan kota-kota kecil Anda dengan roket, rudal balistik, dan drone pembunuh. Mereka membunuh tentara Anda, mereka membunuh warga Anda, mereka membunuh anak-anak Anda, dan mereka mengancam mereka setiap hari. Lalu, apa yang akan dilakukan Amerika? Apakah mereka akan berkata, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan? Mari kita jangan menembak dulu. Apakah itu yang akan dikatakan Amerika? Tidak. Kamu tahu persis apa yang akan dilakukan Amerika.
Mereka akan melintasi perbatasan, membuat zona keamanan, membunuh para teroris, dan melindungi rakyatnya sampai ancamannya hilang. Itulah yang sedang kami lakukan. Jadi itu tadi Perdana Menteri Netanyahu. Mungkin itu salah satu poin terkuat yang dia sampaikan di sana. Negara manapun, terutama Amerika Serikat, jika mereka diserang di salah satu perbatasannya, Kanada, Meksiko, atau negara lain, mereka pasti akan masuk ke negara itu, mengambil alih sebagian wilayah, dan memastikan bahwa negara tersebut tidak lagi menjadi ancaman teroris. Ya, Anda bisa melihat Perdana Menteri cukup bersemangat di sana. Anda sudah lama tidak melihat beliau begitu bersemangat menurut saya dalam pidato publik seperti itu. Tapi beliau memang bersemangat. Kerumunan juga bersemangat. Saya rasa kedua belah pihak saling memantik. Ya, saat Perdana Menteri mendapat lebih banyak tepuk tangan atas apa yang dia katakan, dia jadi semakin bersemangat. Dan sebaliknya. Jadi yang Anda lihat di sini adalah bahwa doktrin Perdana Menteri terlihat sangat jelas. Israel melakukan hal itu dalam Perang 12 Hari dan kemudian dalam Operation Roaring Lion bersama Amerika Serikat saat mereka menjalankan Epic Fury, melakukan segala yang mereka bisa untuk menghambat program nuklir Iran. Program nuklir Iran saat ini tidak ada. Program itu telah dimundurkan bertahun-tahun. Dan seperti yang dicatat oleh Perdana Menteri dalam pidatonya, mereka tidak hanya menghancurkan fasilitas dan kemampuan produksi, tetapi juga para ilmuwan. Yang berarti, tanpa para ilmuwan, Anda tidak benar-benar bisa membangun kembali program itu, karena mereka juga menghilangkan pengetahuan tentang cara membangunnya kembali, selain menyerang fasilitasnya. Jadi di satu sisi, Perdana Menteri mengatakan, selama dia menjadi Perdana Menteri, dia akan melakukan segalanya untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir. Dia telah mengambil langkah besar selama setahun terakhir untuk melakukan itu. Dan pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia tidak akan keluar dari zona keamanan di Lebanon Selatan. Dan apa yang Anda lihat di sini, kesepakatan yang baru saja ditandatangani Israel dengan Lebanon, setidaknya ini adalah kesepakatan sementara yang membuka diskusi menuju kesepakatan yang lebih permanen, bahwa Israel menolak untuk meninggalkan zona keamanan di Lebanon Selatan. Dan kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat dan J.D. Vance sama-sama mendorong Israel untuk mundur. Dan Anda bisa melihat dengan sangat jelas di sini bahwa Perdana Menteri telah berdiri teguh dan mempertahankan pendiriannya terkait penarikan Israel di Lebanon. Saya ingin tetap membahas tentang pertemuan puncak kebijakan internasional minggu ini di Yerusalem. Anda tahu, Perdana Menteri ada di sana, Presiden Israel, Menteri Luar Negeri, dan pejabat tinggi pemerintah lainnya. Ada lebih dari 200 pembicara pakar, jurnalis, diplomat, dan pembuat kebijakan. Dan memang sulit untuk merangkum semuanya karena memang sangat banyak. Itu berlangsung dari pagi hingga malam selama 3 hari, ditambah dengan semua aktivitas lain seputar KTT tersebut. Tapi jika Anda bisa menunjuk satu atau dua hal yang paling berkesan bagi Anda, selain cuplikan yang baru saja kita lihat dari Perdana Menteri Netanyahu di KTT, apa saja yang menjadi sorotan utamanya? Apa saja hal-hal yang akan Anda bawa ke depan terkait kebijakan yang dibahas, kebijakan yang akan diterapkan di masa depan, dan mungkin juga pembicara yang benar-benar berkesan bagi Anda? Menurut saya, pembicara yang benar-benar menonjol adalah pembicara utama pertama di KTT ini, yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee. Dia memulai dengan mengatakan bahwa pagi harinya dia memeriksa media sosial hanya untuk memastikan bahwa dia tidak dipecat semalam. Yang menurut saya, di satu sisi itu lucu. Di sisi lain, sebenarnya itu tidak lucu, karena mungkin saja ada benarnya. Tapi Anda tahu, dia benar-benar menyampaikan alasan untuk mendukung Israel jika Anda adalah orang Amerika. Dan saya merasa itu sangat penting. Dan begitu banyak orang Amerika yang perlu memahami itu, perlu mendengar pesan tersebut. Tapi ada begitu banyak politisi di sana. Dan Naftali Bennett, Benny Gantz, para menteri di pemerintahan saat ini, Avi Shikli, Gil Gamliel, Kepala Rafael, Yuval Shinitz juga hadir di sana, membicarakan tentang 10 menit pertama perang dan bagaimana Iran tidak mampu melihat 200 pesawat yang terbang masuk ke wilayahnya. Dan Anda juga menyebutkan soal kebijakan. Salah satu hal yang kami lakukan adalah mengadakan forum-forum kebijakan. Ada sekitar 12 forum kebijakan berbeda yang membahas isu hukum, isu antisemitisme, isu Yudea dan Samaria, semua jenis isu kebijakan yang berbeda. Dan yang kami lakukan adalah bekerja sama dengan forum-forum ini. Ini seperti panel super, kelompok kerja, untuk membuat kumpulan kebijakan yang dihasilkan dari masing-masing forum tersebut. Sehingga pada saat forum benar-benar berkumpul di puncak acara, sudah ada dokumen kebijakan lengkap yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh forum tersebut.
Jadi bukan hanya kata-kata dari konferensi Puncak Jena, ada juga rekomendasi kebijakan. Dan kami berharap beberapa rekomendasi kebijakan ini akan sampai ke tangan yang tepat dan pada akhirnya memengaruhi kebijakan, baik kebijakan pemerintah negara Israel, kebijakan pemerintah Amerika Serikat, kebijakan beberapa pemerintah Eropa, dan lainnya. Jadi sekali lagi, seperti yang Anda katakan, kami memiliki 1.244 peserta selama 3 hari. Kami juga memiliki 230 pembicara. Anda bisa lihat, acara ini berlangsung dari Minggu sore hingga Selasa malam. Ini adalah kurikulum yang sangat-sangat maju dan berkembang dari semua isu kebijakan berbeda yang dihadapi Israel dan orang-orang Yahudi. Kami juga mengumumkan bahwa kami secara resmi mengubah nama JNS dari Jewish News Syndicate menjadi Jerusalem News Syndicate. Anda tahu, jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang itu, Anda bisa melihat pidato saya. Itu adalah pidato pertama pada Minggu malam, pembukaan konferensi puncak. Dan menurut saya, itulah yang dilakukan oleh konferensi puncak secara keseluruhan. Selain fakta bahwa semua orang mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang luar biasa. Apa yang dilakukan konferensi itu? Konferensi itu memperkuat seluruh industri individu yang berjuang siang dan malam demi kebaikan bangsa Yahudi, demi negara Israel, di berbagai medan pertempuran tempat mereka berjuang. Baik itu di forum internasional, di ruang sidang, di lingkungan kebijakan, maupun para influencer di media sosial. Kamu tahu, mereka semua di luar sana berusaha memengaruhi cara orang berpikir tentang situasi yang berkaitan dengan Israel, yang berkaitan dengan kepentingan Yahudi. Dan banyak dari mereka merasa terisolasi, seolah-olah mereka menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Banyak dari mereka juga kekurangan dana dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Tapi ketika semua orang dikumpulkan bersama, itu sebenarnya sangat menginspirasi. Saya rasa orang-orang pulang dengan penuh semangat, kembali berkomitmen untuk berjuang, menyadari bahwa mungkin secara individu, masing-masing dari kita dan organisasi kita, kekurangan dana dibandingkan dengan kebutuhan. Tapi secara kolektif, ini adalah industri yang kuat. Dan ini adalah industri yang berada di pihak kebenaran dan memiliki peluang untuk menang. Saya setuju. Pertama-tama, itu adalah acara yang luar biasa. Seluruh pertemuan puncak itu, dari awal sampai akhir. Saya sangat menganjurkan orang-orang untuk pertama, menyaksikan pidato Duta Besar Huckabee bersama Ira, yang menurut saya juga merupakan salah satu sorotan utama. Dan jika Anda melewatkan sebagian acaranya, jika Anda berada di Ayas Rikas atau di Israel dan tidak bisa hadir, kunjungi JNS TV, di mana acara tersebut benar-benar diulas dan diarsipkan. Dan saat kita berbicara sekarang, semua konten itu, maksud saya Anda sedang membicarakan berjam-jam konten. Semuanya sedang diunggah saat ini. Jadi kunjungi JNS. Dan saya rasa juga, Ada tahu, kami mengakhiri, pada Minggu malam kami mengakhiri dengan Mark Levin dari Fox News dan kemudian Perdana Menteri pada Selasa malam. Kami mengakhiri dengan para komedian, Ami Kozak dan Yochai Sponder. Dan dalam sebuah sesi yang dimoderatori oleh Flor Hassam Nahum, yang juga moderator program JNS TV di sini, The Quad. Yang dia lakukan adalah sesi terapi palsu antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Ami Kozak memerankan Donald Trump dengan Yochai Sponder memerankan Bibi Netanyahu. Dan itu benar-benar lucu. Jadi saya mendorong siapapun untuk menontonnya. Kami menutupnya dengan Abdullah. Dan saya benar-benar merasa bahwa pertemuan puncak itu pada beberapa titik benar-benar ajaib, sangat istimewa. Dan kami menantikan tidak hanya mengadakannya lagi tahun depan di Yerusalem, tetapi juga membawa versi lain dari pertemuan puncak ini ke Washington DC pada musim semi. Dan saya benar-benar percaya bahwa ini akan menjadi landasan peluncuran bagi JNS seiring dengan terus berkembangnya. selain itu, omong-omong, di samping semua itu, apa yang terjadi di lorong-lorong benar-benar luar biasa. Jaringan yang terbentuk, saya melihat hubungan-hubungan dibangun, kemitraan-kemitraan terjalin di sana di lorong. Jadi jika Anda ingin mendapatkan inspirasi, silakan lihat beberapa video di JNS TV. Beralih ke berita lain di sini. Terkait perang di Amerika Serikat minggu lalu, ada 2 pemungutan suara di Senat. Pada pemungutan suara kedua, mari kita mulai dari situ. Senat Amerika Serikat menolak sebuah langkah yang bertujuan membatasi kekuasaan perang Presiden Trump, sehari setelah mereka sebenarnya mengesahkan resolusi terpisah yang menyerukan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Iran. Saya mencoba memahami bagaimana kedua pemungutan suara di Senat ini saling berkaitan, dan apakah hal ini akan berdampak pada bagaimana Presiden Trump melangkah ke depan selama periode saat ini. Nah, pada periode saat ini, sepertinya Amerika Serikat ingin mengakhiri dan tidak terlibat kembali secara militer dengan Iran.
Anda melihat Kongres beberapa kali mencoba membatasi kekuasaan perang Trump. Sekarang, kekuasaan perang itu mengharuskan adanya batasan pada operasi yang berlangsung lebih dari 60 hari. Sementara itu, operasi Epic Fury Presiden Trump tidak berlangsung lebih dari 60 hari. Saya rasa itu memang sengaja tidak berlangsung lebih dari 60 hari, supaya dia tidak mendapat masalah dengan undang-undang kekuasaan perang. Jika Presiden Trump akan kehilangan DPR pada bulan November, yang merupakan skenario yang masuk akal dan mungkin saja terjadi, Anda bisa melihat, lalu DPR mencoba mengesahkan undang-undang pembatasan kekuasaan perang tambahan lainnya. Dan terutama jika Partai Republik kehilangan Senat, yang mungkin kemungkinannya tidak setinggi itu, tapi masih ada kemungkinan kendali atas Senat juga lepas. Dan itu sebenarnya bisa sangat membatasi kemampuan Trump untuk terus melancarkan perang. Dan jelas, ada interpretasi apakah ini merupakan perpanjangan dari perang sebelumnya, atau apakah ini operasi yang benar-benar berbeda dan terpisah karena ada gencatan senjata yang cukup lama di antaranya. Tapi, siapapun yang berpikir bahwa Presiden Trump mungkin akan dengan mudah kembali berperang setelah pemilu paruh waktu, ya, jika orang-orang Iran terus mencoba mempermalukan Presiden, Anda bisa saja sampai pada situasi di mana Presiden, Anda tahu, mengabaikan semua nasihat dari J.D. Vance, atau Witkoff, atau Kushner, atau siapapun, dan menyadari bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Pada akhirnya, Trump suka menang. Dan di sini, sebenarnya tidak terlihat kalau dia sudah menang, meskipun operasi militer tersebut sangat sukses dalam hal kemampuannya menghancurkan fasilitas nuklir dan menghancurkan produksi rudal balistik. Salah satu alasan mengapa saya pikir MOU ini benar-benar berbeda dari JCPOA adalah karena MOU ini benar-benar mengikuti aksi militer. Ini berasal dari situasi di mana Iran tidak lagi memiliki program senjata nuklir. Kalau kita menengok kembali, saya tahu kita sedang berganti topik. Kalau kita melihat JCPOA era Obama, apa yang dilakukan perjanjian itu adalah memberlakukan pembatasan pada kemampuan Iran untuk memperkaya uranium di atas 60%. Tapi mereka sudah memiliki uranium yang diperkaya 60%, dan mereka juga memiliki sentrifuge untuk terus mengembangkan uranium yang sudah diperkaya itu lebih lanjut. Itu juga mengizinkan Iran untuk terus membangun program nuklirnya. Belum lagi, pada akhir perjanjian itu terdapat klausul kedaluarsa. Iran sebenarnya akan memiliki jalan untuk memperkaya uranium itu sedikit lebih jauh dan mencapai tingkat kemurnian untuk senjata nuklir. Apa yang dilakukan nota kesepahaman ini adalah menyatakan bahwa status quo harus tetap dipertahankan. Tapi apa itu status quo? Status quo adalah tidak ada program nuklir. Jadi perkembangan apapun menuju program nuklir di tingkat apapun adalah pelanggaran besar terhadap kesepakatan itu. Sekarang, apakah Iran akan menepati janjinya? Saya rasa Anda tidak seharusnya pernah mempercayai Iran untuk menepati janjinya. Tapi program nuklir Iran telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun karena aksi bersama Amerika Serikat dan Israel ini. Anda tahu, saya rasa Trump tidak ingin kembali ke perang. Untungnya, untuk saat ini, Senat memilih untuk membatasi resolusi kekuatan perang. Tapi setelah pemilu sela, Trump mungkin tidak akan seberuntung itu. Alex, kita masih punya waktu untuk satu topik lagi di sini. Dan semakin sering saya menonton berita di Israel, saya semakin sering mendengar tentang Turki. Ada kekhawatiran bahwa front berikutnya yang harus dihadapi Israel adalah Turki. Kita mengetahui dalam beberapa hari terakhir bahwa Turki berpotensi akan terlibat dalam perang ini, berpihak pada Iran melawan negara Israel. Dan tampaknya, menurut Presiden Trump, hubungannya dengan Presiden Turki, Erdogan, itulah yang memaksa atau menyebabkan Turki untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut. Mari kita lihat video ini. Apa pesan Anda untuk sahabat Anda, Erdogan dan rakyat Turki? Saya suka dia teman saya dan dia tidak terlibat dalam perang itu. Anda tahu, dia sebenarnya kandidat utama untuk ikut perang dengan Iran, mungkin di pihak Iran, karena seperti yang Anda tahu, dia bukan penggemar berat Israel. Dan saya memintanya untuk tidak ikut campur, dan dia tidak ikut campur. Dan Anda tahu siapa lagi yang hebat. Jadi, itulah Presiden Trump yang mengatakan bahwa dia secara pribadi meminta Erdogan untuk tidak ikut campur dalam perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ya, mungkin Erdogan memang tidak ikut campur dalam perang untuk saat ini. Namun, ketika Iran mulai kehilangan pengaruhnya, upayanya untuk menjadi hegemon regional di Timur Tengah dengan jaringan proksi terornya. Termasuk Hizbullah, termasuk Houthi, termasuk Hamas, termasuk Kataib Hizbullah di Irak,
karena Iran sendiri telah sangat melemah. Sekutunya di Suriah sudah tidak ada lagi. Bashar Assad sudah tidak lagi mendukung Iran. Yang sebenarnya Anda lihat selama periode ini adalah bahwa dengan jatuhnya Bashar Assad di Iran, Anda melihat kebangkitan Al-Shara yang didukung oleh Turki. Jadi, bulan sabit Syiah ini benar-benar telah berkurang. Dan ada ancaman besar munculnya bulan sabit Sunni yang baru, yang kemungkinan akan dipimpin oleh 3 pilar, yaitu Qatar, Turki, dan Mesir. Anda tahu, ada keyakinan kuat pada titik tertentu di periode berikutnya, entah itu 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun dari sekarang, bahwa Israel bisa saja mendapati dirinya berperang dengan Mesir, atau bahkan berperang dengan Turki. Dan tentu saja, Qatar sebagai pendukungnya. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang Qatar sekarang menjadi bangkir bagi Iran, bahwa banyak uang dalam nota kesepahaman yang Amerika Serikat lakukan dengan Iran, dana-dana yang nantinya akan masuk ke tangan Iran adalah dana dari Qatar. Dan orang-orang Qatar, mereka punya kemampuan itu. Mereka juga adalah pendukung Hamas. Mereka punya kemampuan untuk mendukung Turki, mendukung Mesir. Jadi gagasan bahwa Erdogan yang bukan hanya tidak bersahabat dengan Israel, tapi benar-benar sangat tidak bersahabat dengan Israel, yang terus-menerus menghasut publik terhadap Israel dan Perdana Menteri Netanyahu. Bahkan lebih sering dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahwa Turki akan mendapatkan F-35. Maksud saya, itu sangat-sangat berbahaya. Sekarang, begini. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tonton sebuah video di sini tentang Presiden Trump yang membicarakan F-35 itu dan kemungkinan memberikannya kepada Turki pada saat ini menjelang KTT NATO sebagai bagian dari semacam paket senjata. Mari kita lihat cuplikan itu. Mereka menginginkan mesin jet F-110 dan mereka juga menginginkan jet tempur F-35. Apakah Anda akan pergi ke Turki? Apakah Anda akan membawa paket hadiah besar? Saya rasa begitu. Ya, saya rasa begitu. Lihat, dia adalah anggota NATO. Beberapa orang tidak menganggap dia sendiri, tapi sebenarnya dia memang anggota. Dia adalah anggota NATO yang kuat. Ya, Saya mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuat mereka sangat senang. Ya, seberapa berbahayanya itu, Alex, jika Turki, musuh bebuyutan negara Israel, akan mendapatkan pesawat siluman F-35 Amerika Serikat? ya, kamu tahu, ada beberapa cara untuk melihatnya. Yang pertama, ini adalah pesawat paling kuat yang ada. Dan mereka baru saja terbukti, Israel baru saja membuktikan betapa efektifnya pesawat ini dalam perangnya dengan Iran. Dan gagasan bahwa Turki, yang sangat dekat, maksud saya Turki itu jauh lebih dekat ke Israel daripada Iran, bahwa mereka akan memiliki pesawat-pesawat ini, itu sangat berbahaya. Di sisi lain, F-35 yang akan mereka dapatkan tidak berada pada tingkat yang sama dengan F-35 yang dimiliki Israel. Israel memiliki F-35I. Itu adalah tingkat tertinggi dari F-35. Mereka juga dimodifikasi begitu sampai di Israel. Israel membongkarnya, lalu memasang perangkat lunak mereka sendiri. Percayalah, versi F-35 milik Israel jauh lebih unggul dibandingkan versi F-35 lainnya. Tapi seperti yang kamu bilang, itu tetap saja F-35. Sekarang di saat yang sama, kamu tahu, kalau aku memberimu hadiah sebuah mobil balap Formula 1, itu tidak berarti kamu akan bisa mengendarai mobil balap Formula 1 itu dengan cara yang sama seperti pembalap Formula 1 mengendarai mobil balap Formula 1 itu. Dan apa yang sudah kita lihat? Kamu tahu, dan aku sudah bilang dalam pidatoku di pertemuan puncak, bahwa selama 3 tahun terakhir, profesi paling aman di dunia adalah pilot tempur Israel. Maksudku, pilot tempur Israel itu berada di tingkat yang jauh di atas level manapun yang kamu harapkan bisa dicapai oleh pilot Turki. Jadi pilot Turki itu pilot yang lebih rendah kemampuannya. F-35 yang mereka dapatkan juga pesawat yang kualitasnya lebih rendah. F-35 Israel itu lebih unggul, dan para pilotnya adalah yang terbaik di kelasnya. Maksud saya, bahkan mereka membuktikan diri, saya bisa bilang bahkan lebih baik dan lebih kuat daripada pilot Amerika, yang benar-benar luar biasa. Saya pikir para pilot Israel tidak mendapatkan cukup penghargaan, dan Israel juga tidak mendapatkan cukup penghargaan atas betapa hebatnya mereka terbang berdampingan dengan Amerika, betapa efektif dan efisien mereka. Tapi bahkan hanya gagasan bahwa Presiden Trump bersedia memberikan peralatan ini kepada musuh-musuh Israel, musuh bebuyutan, dan bahwa Israel bahwa Presiden Amerika Serikat secara konsisten menyebut Erdogan sebagai temannya, menyebut Al-Thani, Emir Qatar, sebagai temannya, bahwa dia menyebut Al-Shara, Presiden teroris Suriah, kamu tahu, seseorang yang sangat baik padanya.
Semua ini sangat mengganggu. Tentu. Jadi Anda tahu, pasti ada pertanyaan tentang Anda tahu di mana posisi Presiden Trump hari ini terkait dengan Israel dibandingkan dengan beberapa bulan lalu dan bahkan beberapa tahun lalu. Sepertinya tidak berada di posisi yang sama. Perdana Menteri Netanyahu saat ini juga tidak berada di posisi yang sama. Kita melihat bahwa Netanyahu telah diundang 7 kali untuk bertemu dengan Trump sebelum operasi Epic Fury. Saya tidak tahu apakah undangan pada saat ini akan segera datang. Sementara itu, Presiden Trump berbicara dengan sangat baik tentang marsekal lapangan di Pakistan, Emir Qatar, dan bagaimana Erdogan adalah temannya. Dan kenapa dia harus menyiapkan keranjang hadiah. Tapi kamu lihat, apa yang orang Qatar dan Turki bersedia lakukan di sini adalah tetap menjaga hubungan baik dengan Trump dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kemudian ketika Trump sudah tidak menjabat dan kamu sudah mendapatkan F-35 itu, saat itulah kamu mungkin akan melihat Turki, Mesir, dan Qatar yang jauh lebih agresif terhadap Israel. Kami pasti akan memantau situasi di sana, tapi waktu kita sudah habis untuk hari ini. Edisi lain dari Jerusalem Minute. Josh Heston di sini, koresponden untuk JNS TV, bersama dengan JNS TV Alex Tryman. Pastikan Anda mengunjungi JNS TV, lihat semua program luar biasa, dan tentu saja, lihat semua rekaman dari pertemuan puncak tersebut. Anda akan terinspirasi. Juga, kunjungi janus.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Dan mari kita beri apresiasi kepada kru kami di balik layar di JNS TV. Semoga minggu Anda menyenangkan semuanya. Sampai jumpa minggu depan di sini di Jerusalem Minute.